Saudara, hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai 3 alasan mengapa kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan hal ini, maka ada sebuah pertanyaan untuk evaluasi diri kita mengenai doa itu sendiri. Saudara, apakah kita berdoa di pagi hari sehabis bangun tidur? Saudara, bagi beberapa orang yang harus pergi kerja atau pergi sekolah di pagi hari, menyisihkan 5-10 menit sebelum siap-siap untuk pergi mungkin rasanya agak sulit. Namun doa pagi sesungguhnya sangatlah penting dan dibutuhkan bagi setiap orang Kristen dalam kehidupannya. Nah, berikut ada 3 alasan mengapa kita harus membiasakan diri untuk berdoa di pagi hari. Yang pertama, Tuhan Yesus juga berdoa di pagi hari. Itu yang pertama. Kita sebagai orang Kristen memiliki tujuan untuk menjadi semakin mirip dengan Kristus. Tentu maksudnya adalah kita harus menjadi seorang yang suka melayani, mau mengampuni, mau mengasihi sama, dan menjauhkan dosa sama seperti Yesus. Tetapi ini juga berarti kita harus memiliki kehidupan doa seperti Tuhan Yesus. Jika kita melihat Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang sangat rajin di dalam hal berdoa. Tuhan Yesus suka memisahkan diri dari para murid-muridnya untuk sementara waktu karena dia ingin memiliki waktu sendiri untuk berdoa. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 35, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, salah satu waktu yang Tuhan Yesus gunakan untuk berdoa adalah di pagi hari. Jika Tuhan Yesus merasa doa di pagi hari sangatlah penting untuknya, bukankah ini berarti sebenarnya doa pagi juga sangat penting bagi kita? Doa adalah sarana untuk Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapa. Begitu pula dengan kita. Kita tidak dapat memiliki relationship yang kuat dengan Tuhan tanpa kehidupan doa yang kuat. Kuatnya relationship kita dengan Tuhan akan sangat ditentukan oleh kuatnya kehidupan doa kita. Saudaraku, yang kedua adalah bersyukur atas penyertaan di malam hari. Apakah saudara tahu bahwa tubuh kita tetap bekerja ketika kita tidur? Contohnya, selama kita tidur, paru-paru dan jantung kita masih terus bekerja sehingga kita tetap dapat hidup. Luar biasa. Kita tidak perlu mengatur apa-apa sepanjang kita tidur, tetapi tubuh kita dapat terus berfungsi dengan sempurna semalaman. Namun, kita seringkali menganggap ini sebagai hal yang biasa. Kita seringkali lupa bahwa ini sebenarnya juga merupakan anugerah dari Tuhan yang kita terima setiap hari. Maka itu, saudara, marilah kita memulai pagi kita dengan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur atas penyertaan yang telah Dia berikan semalaman, dan bersyukur atas penyertaan yang akan Dia berikan untuk kelangsungan hari itu. Dalam 1 Tawarik 16:34 firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Dan yang ketiga, saudara, pagi hari adalah waktu yang baik untuk meminta petunjuk untuk hari itu. Dalam Alkitab pernah berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dalam Mazmur 5 ayat 3. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan memiliki rancangan baik untuk kita setiap harinya. Menurut saya sangatlah bijak bagi setiap dari kita untuk meminta kehendak Tuhan yang jadi di dalam hari-hari kita. Saya tidak pernah tahu akan permasalahan-permasalahan yang akan muncul di dalam setiap hari atau sebuah hari yang akan datang. Tetapi saya selalu tahu bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari permasalahan demi permasalahan itu sendiri. Maka itu di pagi hari saya selalu meminta Tuhan untuk memimpin, menyertai, dan menguatkan saya dalam menghadapi hari-hari saya. Karena saudara, saya dapat menjamin bahwa setiap orang yang imannya terlihat
begitu kuat di dalam hari-harinya adalah orang-orang yang menyisihkan waktunya di pagi hari untuk berdoa kepada Tuhan. Maka itu, janganlah pernah lupa untuk berdoa di pagi hari. Doa pagi selama 5 menit akan memberikan kita kekuatan dan semangat yang jauh lebih besar dibandingkan tidur 5 menit lebih lama. Biarlah renungan ini memberikan kita kekuatan dan mau belajar untuk menyisihkan waktu di dalam doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.